Shalom jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Kristus. Senang sekali jika saya Ibu Regina dan saya Tari dianugerahi kesempatan kembali untuk bersekutu bersama jemaat-jemaat sekalian dalam persekutuan doa secara online malam hari ini. Ya, benar Ibu Regina. Saya pun bersyukur jika saya dan Ibu Regina malam ini masih diberi kesempatan melayani jemaat dalam persekutuan doa Rabu malam ini. Benar Ibu Tari. Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan jiwa kita menjadi dasar persekutuan dan pelayanan kita bersama karena Dia sudah mengasihi kita dan melayani kita terlebih dahulu dengan memberikan nyawanya untuk kita yang berdosa ini. Untuk itu, kami mengajak jemaat sekalian menyiapkan hati di rumah masing-masing dan dengarkanlah panggilan persekutuan kita pada malam hari ini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jemaat sekalian, mari dengan hati yang penuh syukur kita mengundang kehadirannya dalam persekutuan kita, kasih Allah yang menjadi dasar penyembahan dan pujian kita sebagai wujud respon kasih kita kepada Allah. Mari kita menyanyikan Kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, jika pada malam hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kami semua untuk berkumpul, bersekutu denganmu ya Tuhan, walaupun kami masih melalui online. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga jemaat-jemaat yang ada di rumah maupun kami yang bertugas di sini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati persekutuan doa kami malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar kami bisa mendapatkan berkat yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Tari, jika Kristus sudah mati menggantikan murka Allah yang harusnya kita terima karena keberdosaan kita, bahkan Dia sudah bangkit mengalahkan kuasa maut dan kematian, sehingga kita semua memiliki jaminan hidup yang kekal di sorga. Apa yang dapat kita balas sebagai kasih kita terhadap Tuhan bagi hidup kita? Wah, bener banget Bu Regina. Kasih Kristus sungguh tak terbalaskan dalam hidup kita. Anugerahnya jika kita dan jemaat-jemaat di rumah bisa mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ini anugerah terbesar. Namun kita rindu kesempatan hidup ini, kita belajar mengasihi dan melayani Tuhan. Karena Ia menyelamatkan kita, sehingga kita bersyukur dengan setia melayani dan menjadi saksi kasih-Nya bagi orang-orang di sekeliling kita yang belum percaya. Ya, sungguh benar sekali Ibu Tari. Mari kita ajak jemaat sekalian yang ada di rumah bersyukur dengan sukacita menyanyikan pujian. Engkaulah Tuhan kami, tiada ku ragu lagi, dan Yesus sahabatku. Engkau Raja kami, layak dipuji di
kasih saat hati kita dipersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bimbingan bagaimana kita makin bertumbuh mengenal kasih Kristus dan meresponinya dengan belajar mengasihinya. Kami dan jemaat sekalian di rumah menyadari kadang kita masih jatuh dan bangun dalam mengasihi dan setia kepada Tuhan Yesus. Namun anugerahnya lewat Roh Kudus yang mencurahkan kasih Allah di hati kita. Dia siap membimbing hati kita makin dilembutkan untuk bersama mengasihinya. Untuk itu, jemaat sekalian, mari kita nyanyikan pujian sebagai pengakuan bahwa kita rindu sungguh-sungguh mengasihinya. Sentuh hatiku.
Selamat malam, kita bersyukur kepada Tuhan, Allah pemilik hidup kita, yang memberikan kita kesempatan lagi untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan topik yang akan kita pelajari malam hari ini adalah sehubungan dengan pertanyaan Kristus. Apakah engkau mengasihi aku? Namun sebelumnya kita berdoa. Kami serahkan hidup kami di dalam pimpinan-Mu. Tuhan arahkan kami sehingga kami boleh fokus dan urapi hamba-Mu, sehingga boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Amin. Saudara-saudara, mari saya ajak kita semua buka kitab Yohanes pasal 21. Pasal 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Saya bacakan untuk kita semua kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan yang 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Di dalam teks ini kita melihat ada suatu pemulihan hubungan antara Allah dan umatnya melalui narasi yang diceritakan oleh Yohanes sehubungan dengan pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus. Kita bisa melihat Petrus, pribadi yang militan, pribadi yang seolah paling setia, paling taat, mau habis-habisan untuk Tuhan Yesus. Namun pada waktu Tuhan Yesus diperhadapkan di suatu pengadilan, akhirnya Petrus menolak Kristus, dia menyangkal Kristus. Dan ini membuat nama Petrus hancur. Dan ini membuat nama Petrus di hadapan murid-murid tidak lagi Petrus sebagai pribadi yang habis-habisan, pribadi yang militan. Dia adalah Petrus yang pecundang. Dan yang luar biasanya di sini saudara-saudara, Petrus dipulihkan melalui narasi percakapan ini. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepadanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawaban Petrus adalah, "Engkau tahu." Nah, di balik pernyataan "engkau tahu", di situ Petrus melihat Kristus sebagai orientasi yang berbeda. Dia melihat Kristus sebagai anak Allah. Dia melihat Kristus sebagai Allah itu sendiri yang menyatakan diri ke dalam dunia sebagai juru selamat yang menebus manusia dari konsekuensi dosa. Karena dia melihat Kristus sebagai pribadi yang maha tahu, yang melihat hatinya, yang melihat kedalaman dirinya. Karena kalau Petrus masih melihat Kristus sebagai manusia yang super, dia nggak bakalan bilang, "Engkau tahu." Karena di dalam hal ini saudara-saudara, kita perlu mengerti, Kristus adalah Allah. Jadi dia mengetahui kedalaman hati setiap anak-anaknya, setiap ciptaannya. Dan kalau ketika dia mengetahui hati Petrus, dia berarti memberikan suatu sinyal yang baru. Bahwa Petrus, engkau dipermalukan karena pengakuanmu yang petantang-petenteng di depan murid-murid yang lain. Dan akhirnya semua terbantahkan oleh kepengecutanmu. Sekarang aku mau memulihkan keadaanmu dan aku bukan mau menginterogasi, menghancurkan hidupmu, mempermalukanmu. Tidak. Tapi aku mau memulihkan keadaanmu. 3 kali engkau menolak aku dan 3 kali aku menuntut pengakuanmu di depan teman-temanmu. Sekarang mengakulah bahwa engkau mengasihi aku. Dan di situ Petrus mengaku bahwa dia mengasihi Kristus. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi dia mengasihi Kristus di dalam ketulusan. Kalau Petrus dulu pernah mengaku bahwa
Walaupun teman-temanku semua imannya akan tergoncang, aku sekali-kali tidak. Namun dalam hal ini Petrus mengaku di dalam kerendahan hati. Petrus mengaku di dalam ketulusan. Pada waktu Tuhan Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Karena di situ pertanyaan yang 3 kali diulang membuat Petrus terpukul. Dia bersedih karena pertanyaan Kristus mengingatkan dia bagaimana dia menyangkal Kristus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan di sini titik baliknya. Namun saudara-saudara, saya memberikan catatan di sini ya. Kita jangan sampai terkecoh walaupun di sini ada terjadi sebenarnya pertukaran kata. Kata kasih yang diungkapkan Tuhan Yesus itu kasih yang sama namun di dalam kata yang berbeda. Agape 2 kali dan phileo 1 kali. Karena kalau saya menegaskan ini, saya takut terjadi pembiasan, yaitu pemaknaan sesuatu yang keliru. Karena kalau kita berbicara istilah agape, kita sering mendengar khotbah-khotbah bahwa agape itu berbicara kasih Allah kepada manusia dan phileo kasih manusia kepada Allah dan kasih kepada sesama. Namun lebih daripada itu, kita hanya perlu sadar bahwa ketika Yohanes berbicara kasih itu di dalam teks ini hanya merupakan variasi kata dan tidak memiliki makna-makna yang lebih. Kecuali kita berbicara di teks-teks yang lain, di topik-topik yang lain. Karena di sini bukan cuma kata agape tentang kasih itu yang ada beberapa kata yang ditukar-tukar sehubungan dengan kata kasih. Bahkan ada kata-kata yang lain seperti memelihara, menggembalakan domba-dombaku, gembalakan, memelihara, memberi makan domba-dombaku. Itu ada juga kata-kata berbeda seperti bosko, memelihara, poimoina, yaitu juga memberi makan atau menggembalakan. Jadi ada pertukaran kata, bahkan kata domba sendiri pun ada 2 di situ. Di situ ada yang namanya arnion, yang artinya anak-anak domba, dan proboton yang artinya domba-domba. Jadi lebih daripada itu, kita hanya perlu memaknai ini bahwa semua kata-kata itu walaupun diganti-ganti, itu maknanya sama. Karena menurut para penafsir pun demikian, tidak ada makna-makna yang lebih, karena kalau dipaksakan untuk mengartikan secara terpisah, maka kita tidak akan mengerti narasi ini. Dan sekali lagi, Yohanes dalam hal ini hanya pengen kita mengerti bahwa ini hanya variasi kata. Jadi maknanya di sini hanya bisa dimengerti dalam narasi yang utuh dalam percakapan Tuhan Yesus dan Petrus. Dan maknanya dalam pertanyaan-pertanyaan Kristus pada Petrus adalah merupakan kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus untuk membatalkan penyangkalan Petrus pada Kristus suatu Kristus diadili. Dengan memberikan dia kembali pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat dia mengakui secara tulus dari hati yang paling dalam bahwa dia sangat mengasihi Kristus dan setia padanya. Dalam hal ini kegagalan Petrus nyata karena dia belum menjadi pengikut Kristus yang sejati, sebab orientasinya pada waktu yang lampau, pada waktu Kristus sebelum disalib adalah keliru. Dan terpenting, dia masih dalam kondisi diperbudak oleh dosa karena belum ada penebusan melalui karya Kristus pada dirinya. Makanya dia bisa kesannya petantang petenteng begitu. Ini sama halnya kadang-kadang dengan kita. Sebagai orang beragama sering kita menjadi seolah-olah pembela Tuhan. Yang akhirnya pada ujung-ujungnya kita menunjukkan kepengecutan. Kita kadang-kadang juga menjadi seperti Petrus yang merasa paling banyak berbuat untuk Tuhan. Merasa paling baik dari antara semua jemaat, paling banyak memberi dan lain sebagainya. Kita paling merasa banyak capek untuk Tuhan. Dan saudara-saudara, kita hanya perlu mengerti, semakin kita merasa kita banyak berbuat yang baik untuk Tuhan, maka di saat itulah kita sebenarnya tidak berbuat apa-apa. Karena ungkapan kita itu terkadang mengekspresikan kesombongan-kesombongan kita. Di hadapan Tuhan kita hanya perlu kerendahan hati. Bagaimana kita bisa melihat Petrus di dalam keadaan dia pada teks yang kita baca. Karena kita bisa melihat, kita tidak bisa membayangkan bagaimana malunya Petrus pada waktu itu sewaktu dia ditanya Tuhan Yesus di hadapan teman-temannya. Dia yang dahulu adalah sok jagoan, merasa paling setia, malah menyangkal Tuhan Yesus dan menjadi pengecut, takut dan lari.
Nah, ketika Kristus menanyai dia 3 kali, meskipun dia malu dan sedih, namun Kristus ingin menunjukkan kepadanya bahwa di tempat di mana dia pernah menyombongkan diri, di tempat itu pula dia harus belajar rendah hati, mengakui kesalahannya, dan sekaligus pertobatannya dalam pengakuan kasihnya yang murni. Kalau dulu dia pernah sombong di depan teman-temannya, sekarang Tuhan Yesus bilang, ayo rendahkan dirimu di hadapan teman-temanmu juga. Belajar mengakui kesalahan. Dan di dalam pengakuan itu ada pengakuan yang tulus untuk mengasihi Allah. Dan perjumpaan dia dengan Tuhan Yesus merupakan titik balik Petrus. Pertobatan Petrus membuat dia menemukan prinsip penting dalam Injil, bahwa tanpa pertobatan tidak akan ada pengampunan dosa. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 38 di situ dikatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Dan pelajaran penting dalam hal ini, kita bisa melihat sebelum kita dapat mengikuti Kristus dan melayaninya, dosa dalam hidup kita perlu dibereskan, perlu dihapuskan, dan itu hanya bisa dihapuskan oleh karya Kristus. Karena nggak mungkin kita melayani Kristus namun kita hidup di dalam dosa-dosa dan kita belum merasakan suatu pengampunan. Namun sekali lagi, kita hanya bisa melayani Allah dengan tulus kalau kita bisa merasakan anugerah pengampunan itu. Karena pengorbanan Kristus menghapuskan dosa dan memampukan kita menyadari akan keberdosaan, merasa sangat membutuhkan juru selamat, dan memberikan buah penyesalan yang mendorong kepada pertobatan. Karena tanpa menyadari kesalahan, kita nggak mungkin bertobat, saudara-saudara. Dan hanya oleh anugerah Kristus, kita bisa menyadari bahwa kita juga adalah orang berdosa dan membutuhkan juru selamat. Maka hanya oleh hal itu kita dapat berani mengakui Kristus Tuhan Allah Juru Selamat. Dan kita bukan hanya menerima kasih, namun diberikan hati yang baru untuk mengasihi Allah dengan penuh ketulusan, untuk mau melayani Dia dengan kesetiaan. Tidak ada hidup yang terlalu hancur yang tidak dapat dipulihkan Tuhan. Tidak ada hidup yang terlalu hina yang tidak dapat dimuliakan. Dan itu hanya bisa kita temukan kalau kita ada di dalam Kristus Juru Selamat kita. Dan pelajaran tentang kasih yang bisa kita petik dari teks ini, kita nggak bakalan mungkin dapat tulus mengasihi Allah kalau kita nggak pernah merasakan kasih dan pengampunan dari Kristus. Dan kita nggak bakal pernah mungkin untuk meminta pengampunan kalau kita tidak menyadari betapa berdosanya kita di hadapan Tuhan. Pengampunan dari Kristus itulah yang mendorong kita untuk mengasihi Allah dengan tulus lewat melayani Dia, melayani sesama, dan melayani saudara-saudara yang ada di sekitar kita dengan kasih yang benar, bukan dengan kasih yang penuh dengan motif-motif busuk. Jadi mari kita sama-sama belajar bahwa perjumpaan dengan Kristus akan memulihkan keadaan kita. Yang jadi pertanyaan, apakah benar kita telah merasakan suatu perjumpaan dengan Kristus selama kita menjadi orang percaya? Ataukah kita menjadi orang percaya hanya karena kita hidup di lingkungan Kristen, kita lahir dan besar dari keluarga Kristen, atau bagaimana? Mari kita mengerti bahwa tanpa iman yang benar, di dalam pertobatan yang sejati, yang oleh anugerah Tuhan, itulah kita bisa mengerti bahwa apakah kita ini benar atau tidak mengasihi Allah dengan sungguh. Kiranya melalui perenungan singkat ini semakin membuat kita sadar bahwa tidak ada hidup yang lebih berharga selain hidup memuliakan Tuhan sebagai buah dari pertobatan kita. Mau mengasihi Tuhan dengan ketulusan, berbalik dari segala keberdosaan, berjuang untuk hidup kudus. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh diberikan kesempatan untuk belajar kembali firman Tuhan dan kami telah merenungkannya. Dan kiranya apa yang boleh disampaikan dengan penuh keterbatasan oleh hamba-Mu ini boleh menjadi suatu bekal bagi kami semua untuk hidup sesuai dan seturut kehendak-Mu, mengasihi Engkau di dalam ketulusan yang sejati. Di dalam nama-Mu Allah kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ibu Tari,
Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan malam ini yang mendorong kita makin menyadari akan kasih, pengampunan. Bahkan Yesus sanggup memulihkan hati kita untuk bertumbuh mengasihinya dengan tulus. Ya, Ibu Regina, anugerahnya hati kita terus diterangi dengan kebenaran firman-Nya. Mata hati kita dibukakan betapa Yesus sangat mengasihi kita. Kiranya kita semua jemaat yang dimampukan meresponi kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh berkomitmen menyerahkan hidup kita untuk mengasihi Kristus. Untuk itu, sebagai permohonan kita kepada Tuhan yang memberi kita kesanggupan belajar untuk mengasihinya dengan membawa pokok-pokok doa kita, mari kita nyanyikan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita masuk di dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Dan untuk pokok doa syafaat yang pertama, kita bersyukur berkat kasih kemurahan Tuhan yang memberikan kita pengampunan sehingga kita boleh dilayakkan berbagian di dalam melayani Dia dan melayani sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan-kesempatan hidup yang Engkau beri kepada setiap kami. Tidak peduli seberapa hina dan seberapa berdosa kami di hadapan-Mu, Engkau tetap tidak membuang kami sekalipun kami seringkali jatuh. Terima kasih Tuhan. Dan pengampunan yang Engkau beri juga menandakan suatu anugerah di mana kami boleh diberikan kesempatan lagi untuk melayani-Mu dan melayani sesama kami. Namun lebih daripada itu, Tuhan, berikan kami ketulusan hati dan berikan kami orientasi yang jelas di dalam setiap pelayanan kami. Bahwa tatkala kami melayani ini adalah ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian kami juga bisa melayani sesama kami dengan penuh ketulusan. Sekali lagi kami bersyukur dan kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan untuk pokok doa syafaat yang kedua, mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kiranya negara kita dilawat Tuhan, dipulihkan dari pandemi dan berbagai bencana alam yang dialami, baik yang ada di Malang dan khususnya saudara-saudari kita yang ada di NTT yang paling terdampak dari musibah-musibah ini. Kita berdoa juga bagi pemerintah, kiranya diberikan hikmat dari Tuhan untuk menangani setiap krisis yang ada di bangsa ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau tahu problematika yang terjadi di dalam bangsa ini. Bukan cuma pandemi yang menjadi
wabah yang menakutkan. Namun lebih daripada itu ada bencana-bencana alam yang telah terjadi dan begitu banyak orang yang terdampak, khususnya saudara-saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur. Begitu banyak kerugian di sana. Begitu banyak yang mengalami keterhilangan baik harta maupun keluarga. Kiranya Tuhan yang melawat mereka, Tuhan yang menjamah mereka, terus memberikan mereka kekuatan untuk terus bergantung kepada Tuhan dengan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana baik di balik peristiwa buruk ini. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Biarlah Tuhan yang menjadikan mereka kuat dengan Tuhan sendiri, memberi dirinya dikenal mereka, bahwa Tuhan adalah penghiburan satu-satunya yang sejati, yang memberikan mereka keselamatan, dan Tuhan yang akan mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Tuhan peduli dengan mereka. Tuhan memberikan mereka sesuatu yang mereka perlu untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Sekali lagi Tuhan pulihkan bangsa kami. Kiranya melalui setiap peristiwa ini mereka boleh semakin mengenal Tuhan yang memelihara dan Tuhan yang menyelamatkan mereka. Tak lupa juga kami berdoa untuk saudara kami yang di Malang yang juga terdampak gempa bumi kemarin. Kiranya Tuhan juga memulihkan keadaan mereka. Tuhan memberikan juga mereka kekuatan untuk terus bergantung kepada Tuhan yang adalah juru selamat mereka. Dan kami juga tak lupa berdoa bagi para pemerintah kami yang berjuang keras untuk menangani setiap permasalahan yang terjadi di bangsa ini melalui perkara pandemi, bencana alam, dan begitu banyak krisis negara. Tuhan, kami serahkan pemerintah kami dalam tangan-Mu. Mereka manusia biasa, mereka tidak bisa berlaku apa-apa tanpa tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami mau serahkan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya ketika Engkau menuntun mereka, mereka akan mampu. Karena di luar Engkau mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan untuk pokok doa yang ketiga, mari kita belajar peduli dengan saudara-saudari kita. Kita saling mendoakan setiap pergumulan kerabat kita, jemaat yang kita kenal mungkin saat ini sedang mengalami begitu banyak permasalahan di dalam hidup mereka, mungkin masalah keluarga, krisis finansial, studi anak, dan lain-lain. Kita saling mendoakan, dan kita berdoa juga bagi pertumbuhan iman dari anak-anak sekolah minggu kita, anak-anak remaja, pemuda, agar makin mengasihi Tuhan dan mau berbagian di dalam melayani Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Amin. Puji syukur, haleluya. Tuhan sumber sukacita dan kekuatan untuk malam hari ini bisa bersekutu bersama dan mengakhiri seluruh rangkaian pokok doa kita oleh berkat kehadirannya. Kiranya ketekunan dan kesetiaan kita dalam bersekutu dan melayani bukan suatu beban yang berat ketika kita melakukannya, namun kesadaran penuh bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sehingga kita pun melakukan segala sesuatu karena kasih kita kepadanya. Dan percayalah, jerih lelah kita dalam melayani dan bersekutu tidak akan menjadi sia-sia. Sebagai pengumuman, mari terus giat dalam ibadah minggu secara live jam 9 pagi bersama keluarga kita, dan berjumpa kembali dalam persekutuan doa Rabu secara online jam 7 malam. Pada akhirnya, kami berdua dan segenap tim multimedia yang bertugas pada malam ini mengucapkan salam bahagia, dikasih oleh Tuhan Yesus, dan kita pun dengan tulus mengasihinya. Amin.